Api di Bukit Menoreh. Karya Singgi Hadi Mintarja. Jilid 375. Ki Demanglah yang menjawab, "Terima kasih, Kisanak. Kami sudah bertekad untuk melanjutkan perjalanan. Pada saat seperti ini kalian masih berada di sini. Tentu kalian tidak akan dapat sampai dipajang pada wayah sepi bocah. Karena itu, sebaiknya kalian bermalam saja di rumahku." "Terima kasih, Kisanak. Terima kasih atas kepedulian Kisanak. Tetapi maaf, bahwa kami berniat berjalan terus." Orang itu tertawa. Katanya, "Kalian adalah orang-orang yang keras hati. Aku senang kepada orang-orang yang keras hati. Orang yang berpegang pada niat dan tekad. Terima kasih, Kisanak. Sekarang kami minta diri untuk meneruskan perjalanan." "Tunggu," seorang yang lain tiba-tiba bergeser beberapa langkah maju, "jangan beranjak dari tempat kalian." Ki Demang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, "Kenapa?" Yang menjawab adalah orang yang dijumpainya di kedai itu, "Maaf, Kisanak, ini adalah adikku. Ia seorang yang sangat ramah kepada setiap orang. Mungkin ia ingin memperkenalkan diri langsung kepada Kisanak semuanya." Kedua orang itu pun kemudian melangkah mendekati Ki Demang. Laki-laki yang disebut adiknya itu pun berkata, "Aku memang ingin memperkenalkan diriku." "Terima kasih, Kisanak. Kami senang sekali dapat berkenalan dengan Kisanak berdua. Jika demikian, marilah singgah di rumahku, seperti yang dikatakan Kakang tadi." "Maaf, Kisanak. Sudah aku katakan, bahwa kami akan berjalan terus. Kalau Kakang tadi mengatakan kalian adalah orang-orang yang keras hati, maka aku mengatakan bahwa kalian adalah orang-orang yang keras kepala." "Kisanak," berkata Ki Demang, "kenapa kau sebut kami keras kepala? Aku hargai kebaikan hatimu memberikan kesempatan kepada kami untuk beristirahat dan bahkan menginap. Tetapi sayang, kami harus berjalan terus." "Diam kau!" Tiba-tiba saja orang yang disebut adiknya itu membentak. Kakaknya, laki-laki yang dijumpai di kedai itu, tertawa. Katanya, "Sifat adikku memang berbeda dengan sifatku. Aku masih dapat menghargai sikap dan keputusan yang diambil oleh orang lain. Tetapi adikku kadang-kadang sulit untuk ditolak kemauannya. Karena itu aku nasihatkan, turuti saja kemauannya. Apalagi ia bermaksud baik. Ia akan tersinggung sekali jika kalian tidak mau memenuhinya." Ki Demang termangu-mangu sejenak. Ternyata bahwa pesan orang yang rambutnya mulai ubanan di kedai itu benar. Bahkan laki-laki yang disebut adiknya oleh orang yang bertemu di kedai itu kemudian berkata, "Nah, kalian harus berhenti dan bermalam di rumahku. Kalian tidak akan dapat menolak. Tetapi jika kalian tetap menolak, maka kami akan berterus terang. Kami kakak beradik adalah penyamun yang paling ditakuti di daerah ini. Kami tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani menentang kemauan kami. Karena itu, jika kalian tidak mau singgah, silakan berjalan terus. Kami pun sebenarnya segan mengurusi sekian banyak orang. Yang penting tinggalkan semua uang, perhiasan dan barang-barang berharga yang kalian bawa. Selagi tidak ada orang lain yang berjalan di jalan, cepat lakukan. Aku tidak akan melakukan kekerasan. Tetapi jika kami melihat orang berjalan di kejauhan, maka kami mungkin akan berlaku kasar. Kami akan memaksa kalian untuk turun di tepian itu kembali dan menyingkir ke tikungan sungai itu. Atau bahkan aku akan membunuh kalian semuanya, kecuali perempuan muda itu. Kakang sudah memberitahukan bahwa akan ada perempuan muda dan cantik lewat di sini." Ternyata Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak dapat membiarkan pembicaraan itu berlarut-larut. Keduanya pun kemudian melangkah dan berdiri di samping Ki Demang. Justru Rara Wulanlah yang berkata, "Jadi kalian tertarik kepada kecantikanku, demikian kalian melihat aku." Namun pertanyaan Rara Wulan itu justru sangat mengejutkan. Mereka tidak mengira bahwa perempuan yang dikiranya pendiam itu langsung bertanya kepada mereka, dengan pertanyaan yang tajam itu. Namun justru karena itu, maka keduanya pun terdiam sesaat, hingga Rara Wulan pun mendesaknya, "Kenapa kalian diam saja? Apakah kalian malu memberi jawaban? Aku tidak mengira bahwa kalian berdua adalah pemalu." Kedua orang laki-laki itu justru saling berpandangan. Perempuan muda yang dihadapi itu sama sekali di luar dugaan mereka. Namun tiba-tiba yang muda di antara kedua orang itu menggeram, "Ternyata kau bukan perempuan baik-baik. Ternyata kau adalah perempuan binal yang dipungut dari keranjang sampah." Tetapi Rara Wulan tertawa. Katanya, "Apakah kalian terkejut,
karena tiba-tiba saja kalian berhadapan dengan seorang perempuan yang tidak sebagaimana kau bayangkan. Kisanak berdua, kami juga terkejut menghadapi kalian. Ketika kami bertemu dengan seorang di antara kalian di kedai itu, aku mengira bahwa laki-laki itu adalah laki-laki baik-baik, yang ramah dan peduli kepada sesama, yang akan memberi tumpangan ketika kami kemalaman. Tetapi inilah kenyataan yang kami hadapi. Karena itu, untuk menghadapi kenyataan ini maka aku pun bersikap sepantasnya, sesuai dengan manusia-manusia yang aku hadapi. Anak iblis kau, siapa sebenarnya kau ini? Kami adalah orang-orang Ampel yang sedang dalam perjalanan ke Pajang. Bukankah sudah kami katakan? Jelasnya bertanyalah kepada kakakmu itu. Sudahlah, berkata yang tertua di antara mereka. Agaknya laki-laki yang tertua itu masih berusaha untuk mengendalikan sikapnya, kita sudah berterus terang kepada mereka. Sekarang terserah kepada mereka, apakah mereka mau mendengarkan kata-kata atau tidak. Jika tidak, maka kita akan menentukan langkah selanjutnya. Ya, sahut yang muda. Lalu laki-laki itu pun berkata kepada Rara Wulan, sekarang serahkan semua uang kalian, semua harta benda kalian, dan dirimu sendiri. Rara Wulan tertawa pula, katanya, sebaiknya kalian sajalah yang menyerah. Kami akan pergi ke Pajang. Kalian akan kami bawa ke Pajang dan menyerahkan kalian kepada prajurit Pajang. Biarlah mereka yang memutuskan, apakah kalian akan dihukum atau malahan akan mendapatkan hadiah. Mulutmu itu berbisa, perempuan iblis. Karena itu yang pertama-tama akan kami lakukan adalah menyumbat mulutmu itu. Apakah kau kira aku akan memberikan mulutku untuk disumbat? Cukup, jadi menurutmu, kau saja yang boleh berbicara, sedang kami tidak. Yang tertua di antara mereka berkata, menarik sekali perempuan ini. Tetapi dengan demikian kita tahu bahwa ia bukan perempuan kebanyakan. Baiklah, serahkan kepadaku, aku akan menyelesaikannya. Tidak, Kakang, aku akan menaklukkannya, uruslah yang lain-lain. Barangkali uang dan harta benda yang berharga itu mereka yang membawa. Yang tertua itu tertawa, katanya, baiklah, nampaknya kau benar-benar tertarik kepada perempuan itu. Perempuan itu telah membuatmu marah. Tetapi justru karena itu kau menjadi semakin tertarik kepadanya. Aku senang kepada perempuan binal. Seperti menghadapi kuda liar, jika kita berhasil menundukkannya, maka ia akan menjadi kuda pilihan. Tetapi jika tidak, maka kau akan terinjak-injak sampai lumat, sahut Rara Wulan. Laki-laki yang muda itu pun menggeram. Selangkah ia maju, sementara Rara Wulan pun telah bergeser mengambil jarak. Sementara itu Gelagah Putih pun bergeser pula maju sambil berkata, aku adalah suami perempuan binal itu. Biarlah istriku menolong dirinya sendiri. Tetapi jika kau ingin mengganggu orang-orang yang akan pergi ke Pajang ini, maka kau akan berhadapan dengan aku. Ya, aku mengerti. Jika istrimu bukan perempuan kebanyakan, apalagi kau. Baiklah, aku memang harus berhadapan dengan kau. Tetapi sebenarnya aku ingin tahu, siapakah kalian berdua ini? Apakah kalian berdua ini orang-orang upahan untuk mengawal orang-orang yang akan pergi ke Pajang itu, atau kalian memang termasuk keluarga mereka? Kami berdua adalah keluarga mereka. Kami semuanya masih berkeluarga, yang kebetulan bersama-sama mempunyai kepentingan di Pajang. Karena itu, kami telah pergi bersama-sama pula. Bukankah hal itu sudah dikatakan oleh Paman? Ya, pamanmu telah mengatakannya. Tetapi dalam keadaan yang gawat bagi kalian, ternyata kaulah yang akan tampil ke depan. Apakah kau benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukannya? Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Ketika ia memperhatikan Rara Wulan sekilas, Rara Wulan telah bersiap sepenuhnya. Karena itu ketika laki-laki yang muda itu meloncat menyerangnya, Rara Wulan dengan tangkasnya menghindarinya. Istriku telah mulai bertempur. Sekarang terserah kepadamu, apakah kita akan menonton sebentar, atau kita akan langsung berkelahi. Nampaknya pasangan suami istri itu adalah orang-orang aneh. Dalam keadaan yang gawat, ia masih saja dapat menawarkan kesempatan untuk melihat pertarungan antara istrinya melawan adik laki-laki itu. Hampir di luar sadarnya laki-laki itu berkata, kalian berdua adalah orang-orang aneh. Tetapi baiklah, kita akan melihat apa yang dapat dilakukan oleh istrimu. Keduanya pun kemudian justru berdiri termangu-mangu menyaksikan pertarungan antara Rara Wulan melawan laki-laki yang lebih muda itu.
Laki-laki yang bertubuh raksasa, bahkan sikapnya lebih garang dari kakaknya. Dalam pada itu, Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel telah bergeser menepi. Ketiga orang perempuan yang bersama mereka itu menjadi ketakutan. Sementara itu cucu Ki Jagabaya itu pun berpegangan tangan neneknya erat-erat. Rara Wulan yang telah menyingsingkan kain panjangnya dan yang kemudian nampak adalah pakaian khususnya itu, telah membuat lawannya menjadi berdebar-debar. Dengan demikian maka perempuan itu ternyata telah bersiap menghadapi segala kemungkinan, bahkan dalam olah kanuragan. Demikianlah, mereka berdua pun bertempur dengan sengitnya. Rara Wulan berloncatan dengan cepatnya, seakan-akan kakinya tidak menyentuh tanah. Laki-laki yang bertubuh raksasa itu telah meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Namun ia tidak segera berhasil menguasai lawannya, seorang perempuan yang aneh yang disebutnya sebagai perempuan binal. "Nah, kau lihat apa yang terjadi?" bertanya Gelagah Putih. "Ya," laki-laki itu mengangguk-angguk, "perempuan itu memang bukan perempuan kebanyakan." "Kau benar," sahut Gelagah Putih, "kalau kami sedang berselisih, bukan aku yang memukuli istriku. Tetapi istriku itulah yang memukuli aku." Laki-laki itu tertawa katanya, "Kalau begitu, kau tidak memiliki kemampuan setinggi istrimu." "Jika aku berhadapan dengan istriku, memang tidak. Tetapi jika aku berhadapan dengan orang lain, persoalannya agak berbeda. Ada kekuatan lain yang mendukung kemampuanku." "Kekuatan apa yang terkandung di dalam ilmuku? Hanya muncul jika aku menghendakinya. Kenapa tidak kau munculkan saat kau dipukuli oleh istrimu itu?" "Tidak, karena aku memang menginginkannya." "Setan kau," geram orang itu. Gelagah Putih tersenyum, namun tiba-tiba saja bertanya, "Ki Sanak, kenapa kau menempuh jalan kehidupan sebagaimana kau jalani ini? Apakah kau merasa bahagia?" Pertanyaan itu agak mengejutkannya, namun kemudian ia pun menjawab, "Aku tidak tahu apakah itu kebahagiaan atau kesenangan, atau apapun namanya. Tetapi setiap kali kami berhasil, kami mendapatkan kepuasan. Semakin banyak mendapatkan hasil dari korban-korban kami, maka semakin tinggilah kepuasan itu. Kau pernah membunuh korban-korbanmu. Mereka yang melawan terpaksa aku bunuh. Dan kau tidak merasa bersalah melakukan pembunuhan itu. Jangan bertanya lagi." Gelagah Putih terdiam. Sementara itu Rara Wulan pun bertempur semakin cepat untuk mengimbangi lawannya. Karena itu maka pertempuran di antara mereka pun menjadi semakin seru. Mereka saling menyerang. Keduanya pun setiap kali berloncatan menghindari serangan lawannya. Tetapi kadang-kadang mereka pun telah membenturkan kekuatan mereka. Laki-laki yang tertua itu pun kemudian berkata, "Mereka bertempur semakin sengit. Bersiaplah, aku akan memaksamu menuruti perintahku. Berikan uangmu serta semua harta benda yang kau bawa. Mungkin berupa perhiasan atau berupa emas lantakan, atau berupa apapun. Jangankan uang dan perhiasan, bahkan kami harus menghitung-hitung untuk membeli makan dan minum, kecuali untuk anak itu. Kami tidak dapat mengekangnya. Bukankah kau melihat sendiri apa yang kami minum dan apa yang kami makan? Sederhana sekali, karena uang kami hanya cukup untuk membeli minuman dan makanan yang sederhana itu." "Omong kosong, kau tentu membawa uang banyak serta bermacam-macam bekal." "Terserah kepada Ki Sanak. Istriku juga sudah berkelahi. Sekarang aku pun siap untuk berkelahi." Laki-laki yang ditemui di kedai itu tidak bertanya lagi, lapun segera mempersiapkan diri. Demikian pula Gelagah Putih. Sejenak kemudian mereka pun sudah mulai terlibat dalam pertempuran. Semakin lama semakin sengit. Laki-laki yang ditemui di kedai itu, yang ingin dengan cepat menyelesaikan perlawanan Gelagah Putih, telah dengan cepat meningkatkan ilmunya. Namun ternyata ilmu Gelagah Putih masih saja mampu mengimbanginya. Dengan demikian maka pertempuran di antara mereka pun telah meningkat menjadi semakin sengit. Dalam pada itu, Gelagah Putih yang masih akan menempuh perjalanan panjang ke Pajang, berniat untuk segera mengakhiri pertempuran itu juga, sebagaimana lawannya. Namun sebenarnya lah bahwa ilmu orang yang ditemuinya di kedai itu bukan imbangan ilmu Gelagah Putih. Karena itu maka dalam waktu singkat, Gelagah Putih pun segera berhasil menekannya sehingga orang itu tidak lagi mendapat kesempatan. Serangan-serangannya sama sekali tidak berarti lagi. Bahkan beberapa kali ia telah terdorong surut jika serangan Gelagah Putih mengenainya. Semakin lama maka dada orang itu rasa-rasanya menjadi semakin sesak.
Setiap kali tangan atau kaki Gelaga Putih meloncat sambil memutar tubuhnya, kakinya yang menebas mendatar telah mengenai keningnya, sehingga orang itu terkapar jatuh di tanah. Tubuhnya yang membentur batu padas terasa betapa nyerinya. Beberapa bagian tulang-tulangnya serasa telah menjadi retak. Pada saat orang itu mencoba terlatih-tatih bangkit berdiri, Rara Wulan meluncur dengan derasnya seperti anak panah yang meluncur dari busurnya. Kakinya yang terjulur lurus langsung menghantam dada lawannya, sehingga lawannya terlempar beberapa langkah surut. Tubuhnya jatuh terbanting menimpa tebing. Terdengar orang itu mengaduh, tetapi orang itu tidak segera dapat bangkit berdiri. Kakaknya yang berhasil bangkit berdiri, terhuyung-huyung. Jika saja Gelaga Putih menyentuhnya dengan satu jarinya, maka orang itu pun akan terjatuh lagi. "Lihat adikmu," desis Gelaga Putih, "apakah kau akan menolongnya?" "Anak setan," geramnya, "aku bunuh kau." "Sudahlah, jangan bermimpi lagi. Sudah waktunya kau terbangun. Tetapi jika kau masih ingin meneruskan pertarungan ini, aku tidak berkeberatan. Jika kau menganggap bahwa akhir dan pertarungan adalah kematian, maka aku akan segera membunuhmu." Jangan bunuh aku. Bukankah itu pikiran gila? Kau akan membunuhku. Jika aku tidak membunuhmu, maka kaulah yang akan membunuhku." Tidak, aku tidak akan membunuhmu. Apakah kau menyerah?" "Ya, aku menyerah." "Bagaimana dengan adikmu? Ia sudah tidak dapat bangkit berdiri." Gelaga Putih menarik nafas panjang. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh derap kaki kuda. Sebelum mereka sempat berbuat sesuatu, maka 4 orang penunggang kuda yang memacu kudanya sudah berada dekat di depan mereka, setelah kuda-kuda itu menyeberang. Mereka yang berada di atas tebing sungai itu tidak dapat menghindar lagi. Keempat orang itu pun segera naik pula ke atas tebing. Namun Gelaga Putih dan Rara Wulan pun segera mengetahui, bahwa seorang di antara mereka adalah orang yang rambutnya ubanan yang bertemu di kedai itu. Para penunggang kuda itu pun segera meloncat turun. Orang yang rambutnya mulai ubanan itu pun bertanya, "Apa yang telah terjadi di sini?" "Ternyata yang Kisanak katakan itu benar," sahut Gelaga Putih, "orang itu adalah orang yang berbahaya. Tetapi agaknya kalian dapat mengatasinya." "Ya, kebetulan saja kami dapat mengatasinya. Kami datang terlambat. Menurut perhitungan kami, mereka akan menunggu kalian di tempat yang lebih jauh, karena biasanya mereka menunggu senja untuk melakukan pekerjaan kotor mereka. Mungkin mereka sedang merintis kebiasaan baru." Orang yang rambutnya mulai ubanan itu pun kemudian menyingkapkan baju dan menunjukkan timang di ikat pinggangnya. "Kau mengenal pertanda semacam ini?" bertanya orang itu. Gelaga Putih menarik nafas panjang. Katanya, "Ya, aku mengenalnya. Kisanak ternyata seorang prajurit pajang." "Ya, bukan hanya aku, tetapi kami berempat adalah prajurit pajang." Gelaga Putih mengangguk-angguk. Sementara itu prajurit pajang itu pun berkata, "Kisanak, jika Kisanak tidak berkeberatan, serahkan kedua orang itu kepadaku. Aku akan membawanya ke Pajang." Gelaga Putih pun mengangguk. Katanya, "Silahkan, Kisanak. Bawa mereka ke Pajang. Kisanak lebih berhak membawa mereka ke Pajang daripada kami. Ikat mereka," perintah orang yang rambutnya mulai ubanan itu. "Baik, Ki Lurah," jawab seorang di antara mereka. Para prajurit itu pun kemudian telah mengikat kedua orang yang bertubuh raksasa itu. Seorang yang bertempur melawan Rara Wulan itu ternyata keadaannya lebih parah. Ketika ia dipaksa bangkit berdiri, maka orang itu mengadu tertahan. Tetapi prajurit pajang itu pun mengikat tangannya sebagaimana kakaknya. "Terima kasih, Kisanak," berkata orang yang ubanan itu, "mungkin kami memerlukan Kisanak di Pajang. Barangkali Kisanak bersedia menyebut nama orang yang menjadi tujuan Kisanak." Gelaga Putih pun kemudian berpaling kepada Ki Jagabaya yang berdiri termangu-mangu. Sementara itu orang yang rambutnya ubanan itu berkata, "Mungkin kami memerlukan saksi atas kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang ini. Sebenarnya kami berniat menangkap basah pada saat orang ini merampok kalian. Tetapi keduanya telah melakukan kejahatan itu di luar kebiasaan mereka. Mereka melakukannya kali ini sebelum senja turun." Gelaga Putih mengangguk-angguk kecil. Ia pun kemudian bertanya kepada Ki Jagabaya, apakah Ki Jagabaya dapat menyebutkan nama saudara Nyi Jagabaya yang tinggal di Pajang itu. "Adik istriku adalah seorang prajurit, Kisanak." "Seorang prajurit, kebetulan sekali."
Mungkin aku dapat menghubunginya. Siapakah namanya? Namanya Sapala. Lengkapnya Jaka Sapala. Jaka Sapala. Ya, aku kenal dengan Ki Lurah Jaka Sapala. Baiklah, aku akan menghubunginya. Aku akan memberitahukan bahwa saudaranya sedang dalam perjalanan ke Pajang. Itu kalau aku sampai di Pajang lebih dahulu, karena meskipun aku berkuda, tetapi aku membawa 2 tawanan. Jika mereka tidak dapat berjalan lebih cepat dari kalian, maka kalianlah yang akan sampai di Pajang lebih dahulu. Kami akan berjalan lambat sekali, Ki Sanak. Baiklah, jika demikian, kami akan berjalan lebih dahulu. Mudah-mudahan kami sampai di Pajang mendahului Ki Sanak. Aku akan langsung singgah di rumah Ki Lurah Jaka Sapala, untuk memberitahukan kedatangan kalian. Silahkan, Ki Sanak. Kami mengucapkan terima kasih. Demikianlah, maka keempat orang prajurit itu melanjutkan perjalanan mereka. Kedua orang yang terikat tangannya dengan tali yang panjang itu dipaksa untuk berjalan di belakang kuda para prajurit itu. Keduanya terlatih tatih memaksa diri untuk melangkahkan kakinya, meskipun dada mereka terasa masih sakit. Tulang-tulang mereka seakan-akan menjadi retak, sehingga setiap kali mereka mengeluh kesakitan. Akhirnya para prajurit itu tidak telaten. Mereka berdua diperintahkan untuk naik di atas punggung seekor kuda, sedangkan 2 orang prajurit yang tubuhnya tidak begitu besar, naik pula di punggung seekor kuda. Nanti bergantian. Kasihan kudanya, berkata prajurit yang rambutnya mulai ubanan itu. Dengan demikian maka perjalanan mereka menjadi lebih cepat. Sementara itu Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah minta kepada yang lain untuk melanjutkan perjalanan mereka. Sementara itu matahari pun menjadi semakin rendah. Karena itu maka mereka tidak akan dapat mencapai Pajang pada saat senja turun. Namun mereka berniat untuk berjalan terus, meskipun mereka baru sampai di Pajang malam hari. Namun betapa letihnya mereka. Perjalanan yang begitu panjang harus mereka tempuh dalam sehari. Namun dengan demikian, pada saat mereka menyadari bahwa mereka tidak akan sampai di Pajang di senja hari, mereka justru tidak menjadi tergesa-gesa lagi. Mereka berjalan saja menurut kekuatan kaki mereka. Jika mereka merasa lelah, mereka pun berhenti di pinggir jalan. Bahkan ketika senja turun, mereka telah berhenti di sebuah kedai di sebuah padukuhan yang agak besar. Kedai itu masih membuka pintunya, desis Ki Demang. Ya, nampaknya segala sesuatunya masih baru. Beberapa jenis makanan masih nampak mengepul hangat. Demikian pula nasinya, sahut Nyi Jagabaya. Mungkin kedai ini memang buka di sore hari, atau bahkan sehari penuh. Di sore hari mereka menjajakan minuman dan makanan yang baru lagi. Kita akan singgah. Cucu Ki Jagabaya itu tentu letih, lapar dan haus, berkata Rara Wulan. Ya, tetapi kali ini jangan Angger yang membayar. Aku akan mendapat giliran untuk membayarnya. Rara Wulan tersenyum, tetapi ia harus mengangguk mengiyakan. Ia tidak dapat mengatakan bahwa ia mempunyai bekal uang cukup banyak, karena dengan demikian Ki Demang akan menganggapnya seorang perempuan yang sombong. Demikianlah, mereka pun memasuki kedai yang cukup luas itu. Mereka duduk di sudut kedai itu bersama-sama, sehingga merupakan kelompok kecil seperti sekelompok orang yang sedang mengadakan pertemuan. Ki Demanglah yang kemudian memanggil pelayan kedai itu. Setiap orang dipersilahkan oleh Ki Demang untuk memesan langsung kepada pelayan kedai itu. Karena pesannya tidak sama, maka pelayan itu agak kesulitan mengingat-ingat. Nasi megana telur pindang dan daging empal yang tidak terlalu kering, suara cucu Ki Jagabaya melengking. Set, desis Ki Jagabaya. Aku tidak mau yang lain. Cucunya justru berteriak lebih keras. Baik, Ngger, sahut pelayan kedai itu, kebetulan di sini ada nasi megana. Ada telur pindang dan ada daging empal yang digoreng tidak begitu kering. Ki Jagabaya itu pun menggamit cucunya sambil berdesis, kau tidak boleh nakal. Bukankah aku tidak berbuat apa-apa? Sahut cucunya, aku hanya memesan nasi megana dengan telur pindang dan daging empal, itu saja. Ya, sudahlah, desis Nyi Jagabaya. Cucunya pun terdiam. Yang lain tersenyum-senyum sambil memandang cucu Ki Jagabaya yang nampak bingung. Kedai yang dibuka di sore hari itu ternyata banyak dikunjungi orang. Agaknya mereka bukan orang yang tinggal di sekitar kedai itu. Beberapa orang nampak berpakaian rapi. Agaknya mereka datang dari padukuhan-padukuhan yang agak jauh. Apa yang mereka lakukan di sini? Bertanya Rara Wulan. Entahlah,
Nanti kita bertanya kepada pelayan kedai itu. Sebenarnya lah ketika salah seorang pelayan kedai itu menghidangkan pesanan Ki Demang dengan orang-orang yang datang bersamanya, Gelagah Putih pun bertanya, apakah terbiasa kedai ini buka di sore hari? Tidak setiap hari, Kisanak, jawab pelayan itu. Kenapa? Biasanya kami hanya buka di pagi dan siang hari. Di sebelah itu ada pasar. Tetapi untuk hari-hari seperti hari ini, kami buka sampai jauh malam. Hari apa? Di ujung padukuhan ini, di belakang pasar itu, ada sebuah gumuk kecil dan sebuah belumbang. Airnya bukan air biasa, tetapi airnya dapat menyembuhkan orang sakit. Di hari seperti ini, Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon, gumuk kecil itu banyak dikunjungi orang. Ada makam tua di atas gumuk itu. Beberapa batang pohon raksasa dan sebuah mata air, yang airnya mengalir ke belumbang itu. Jadi orang-orang yang singgah di kedai ini adalah orang-orang yang berkunjung ke gumuk kecil itu. Ya, jika Kisanak nanti berjalan di depan pasar di sebelah tikungan, maka di sana pun ada 1-2 kedai yang buka di malam hari. Di tempat-tempat lain pun ada juga kedai-kedai yang buka khusus di hari-hari seperti ini. Malam ini dan esok pagi. Bahkan kami buka di sore hari sejak kemarin. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Kisanak belum pernah datang kemari. Gelagah Putih menggeleng, belum, Kisanak. Ketika pelayan itu kemudian pergi, maka Rara Wulan pun berkata, jadi hari ini adalah malam Jumat Kliwon. Ya, sahut Ki Bekel, karena itu maka kita dapat mencium bau kemenyan. Jika saja tidak kebetulan kita membawa beban kewajiban kita masing-masing, aku ingin singgah di gumuk kecil itu, desis Rara Wulan. Aku sebenarnya juga ingin melihatnya, sahut Ki Demang, tetapi kita harus segera meneruskan perjalanan. Beberapa saat kemudian mereka pun sudah selesai makan dan minum. Setelah beristirahat sebentar, maka mereka pun berniat untuk segera meneruskan perjalanan. Ki Demanglah yang kemudian membayar harga makanan dan minuman mereka, sebagaimana dikehendakinya. Sementara itu Rara Wulan hanya tersenyum-senyum saja, meskipun sebenarnya ia pun tidak berkeberatan untuk membayar. Tetapi ia tidak ingin menyinggung perasaan Ki Demang. Sementara itu beberapa orang telah masuk pula ke dalam kedai itu, sehingga kepergian mereka dapat segera memberikan tempat kepada orang lain. Kedaimu laris sekali, desis Gelagah Putih. Pelayan kedai itu pun menjawab, banyak sekali orang yang berdatangan ke gumuk kecil itu, Kisanak. Seandainya ada 3 atau 4 kedai lagi, agaknya masih juga banyak dikunjungi orang. Selebihnya, Nyi Senik, pemilik kedai ini, rajin mengunjungi gumuk kecil itu pula. Sekarang ia juga tidak ada di sini. Nyi Senik sedang berada di gumuk itu. Yang ada itu anak perempuan sulungnya, yang nampaknya juga akan membuka kedai sendiri kelak. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun minta diri pula. Ketika mereka melewati tikungan, maka mereka pun sampai di depan sebuah pasar yang tidak begitu besar. Sepi dan bahkan pintu gerbangnya tertutup rapat. Tetapi di sebelah pasar itu ada 2 buah kedai yang juga dibuka. Pengunjungnya pun cukup banyak, sebagaimana kedai Nyi Senik. Kepercayaan mereka terhadap gumuk kecil serta air belumbang itu ada juga akibat baiknya, berkata Rara Wulan. Apa, rejeki bagi beberapa orang di sekitar tempat ini. Bukan hanya kedai-kedai sajalah yang banyak dikunjungi orang. Nah, kau lihat orang berjualan jagung bakar itu juga banyak penggemarnya. Penjual kacang itu juga mendapat pembeli yang cukup banyak, lah mempunyai cara yang menarik perhatian orang banyak. Lah tidak merebus kacangnya satu-satu, tetapi sebatang, dengan sekelompok buahnya. Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun sempat memperhatikan beberapa orang lain yang berjualan berbagai macam makanan di pinggir jalan, di simpang 3 atau simpang 4. Bahkan Rara Wulan pun memerlukan membeli sebungkus onde-onde ceplus, untuk bekal di perjalanan yang masih memerlukan waktu beberapa lama, meskipun sudah tidak terlalu jauh lagi. Ketika kemudian malam turun, maka mereka masih berada di perjalanan. Mereka tidak dapat mencapai Pajang di senja hari. Namun mereka menjadi berdebar-debar ketika dalam keremangan ujung malam, di arah yang berlawanan nampak 2 orang berkuda. Tetapi demikian kedua orang berkuda itu berada beberapa langkah di hadapan iring-iringan kecil itu, mereka pun segera berhenti. Kedua penunggangnya segera meloncat turun. Meskipun malam mulai menjadi gelap, namun ternyata Ki Jagabaya dan Nyi Jagabaya dapat segera mengenali.
Seorang di antara mereka adalah orang yang akan mereka datangi di Pajang. Adi Jaka Sapala, desis Ki Jagabaya. Kakang dan Bokayu Jagabaya, sahut orang itu. Ki Jagabaya dan Nyi Jagabaya pun segera bergeser maju. Nyi Jagabaya pun kemudian menepuk bahu Ki Jaka Sapala sambil berkata, "Kau kelihatan segar sekali." "Ya, Bokayu. Berkat doa Bokayu. Syukurlah. Bagaimana dengan keluargamu?" "Ini adalah Prayoga. Apakah Kakang dan Bokayu masih ingat kepadanya?" "Prayoga. Jadi anak ini Prayoga yang nakal itu?" "Ya, Bokayu." Lalu katanya kepada Prayoga, "Ini Uwa Jagabaya. Bukankah aku pernah bercerita, bahwa salah seorang uwakmu tinggal di Kademangan Sima?" Prayoga itu pun mengangguk hormat. Ki Jagabaya mendekatinya. Kedua lengan anak itu diguncangnya sambil berkata, "Aku tidak dapat mengenalimu lagi. Apalagi di malam hari seperti ini." Ki Jagabaya itu pun kemudian memperkenalkan Ki Demang, Nyi Demang, Ki Bekel, Nyi Bekel serta kedua orang suami istri yang telah berbaik hati, bukan saja bersedia mengantar mereka ke Pajang, tetapi juga telah menyelamatkan jiwa mereka. "Aku mengucapkan terima kasih, Kisanak," berkata Ki Lurah Sapala sambil mengangguk hormat. "Itu sudah menjadi kewajiban setiap orang, Ki Lurah." Sementara itu Ki Jagabaya pun telah memperkenalkan cucunya yang nakal, "Inilah Perdi itu, Adi." "Perdi yang kecil itu?" "Ya." Ki Lurah Sapala itu pun mengangguk-angguk. Katanya, "Ternyata kita memang sudah lama sekali tidak bertemu, Kakang." "Ya, Prayoga sekarang sudah menjadi seorang anak muda yang menjelang dewasa. Ia sudah pandai berpacu di atas punggung kuda. Lebih dari sewindu kita tidak bertemu, hingga Prayoga sekarang umurnya sudah 20 tahun. Aku melihatnya terakhir kalinya, Prayoga baru sebesar cucuku yang nakal ini. Nah, sekarang biarlah Perdi naik ke atas punggung kuda. Biarlah Prayoga menuntun kudanya." "Sebenarnya kalian akan pergi kemana?" bertanya Nyi Jagabaya. "Kami sengaja menyongsong Kakang dan Bokayu. Tadi seorang kawan singgah sebentar di rumahku dan memberitahukan bahwa Kakang ke Pajang. Karena itu, kami berdua memang berniat menyongsong Kakang dan Bokayu beserta iring-iringan kecil ini. Kami minta maaf, Adi, bahwa kami telah merepotkan. Apalagi jika kami sampai di rumah Adi." Tidak, Bokayu. Kami sekeluarga akan senang sekali kedatangan Bokayu dan Kisanak semuanya. Ada peristiwa yang penting yang nanti akan kami beritahukan Adi. Karena peristiwa itulah maka kami sekelompok bebahu dari Kademangan Sima telah meninggalkan Kademangan dan pergi ke rumahmu. Katakan saja bahwa kami telah mengungsi ke rumahmu." "Mengungsi? Ada apa? Tetapi baiklah, nanti saja Kakang dan Bokayu bercerita. Sekarang, marilah kita meneruskan perjalanan. Dibandingkan dengan perjalanan dari Sima, maka Pajang tinggal beberapa langkah saja. Kami tidak berangkat dari Sima, Adi. Kami berangkat dari Ampel." "Hei, biarlah nanti kami ceritakan." Sekelompok orang itu pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Pajang. Cucu Ki Jagabaya yang nakal itu ternyata sama sekali tidak takut naik di punggung kuda. Apalagi kudanya dituntun oleh Prayoga. Demikianlah, maka meskipun lambat sekali akhirnya mereka pun memasuki pintu gerbang kota Pajang yang terbuka. Ada beberapa orang penjaga pintu gerbang. Dua di antara mereka berdiri di depan pintu gerbang, sebelah menyebelah. Ketika kedua penjaga itu akan menghentikan iring-iringan itu, maka Ki Lurah Sapala melangkah ke depan sambil menuntun kudanya. Dengan nada datar Ki Lurah itu pun bertanya, "Apakah ada di antara kalian yang mengenal aku?" Kedua orang prajurit yang bertugas itu termangu-mangu. Sementara itu Ki Lurah pun telah menyingkapkan bajunya untuk memperlihatkan timang keprajuritannya. Sementara itu, lurah prajurit yang bertugas, yang mendengar pembicaraan di pintu gerbang, telah turun dari gardu dan mendekat ke pintu gerbang itu. Ketika lurah prajurit itu melihat Ki Lurah Sapala, maka ia pun segera mendapatkannya. "Ki Lurah Sapala." Ki Lurah Sapala itu pun tersenyum. Katanya, "Selamat malam, Ki Lurah. Agaknya kedua orang prajurit ini belum mengenal aku." Ketika keluar dari pintu gerbang ini, yang bertugas di pintu bukan mereka berdua. Lurah prajurit itu tertawa. Katanya, "Ya, baru saja tugas mereka diganti. Ya, apalagi mereka belum mengenal aku. Tetapi Ki Lurah malam-malam begini telah pergi kemana?"
Menyongsong keluargaku. Aku mendapat pesan dari seorang lurah prajurit yang datang dengan membawa 2 orang tawanan, bahwa keluargaku berada dalam perjalanan ke Pajang. Karena itu maka aku dan anakku telah menyongsongnya. Lurah prajurit yang bertugas itu pun telah mengangguk hormat kepada orang-orang yang datang bersama Ki Lurah Sapala. Kisanak baru datang dari mana? Bertanya lurah prajurit itu. Kisanak semuanya kelihatannya sangat letih. Kami datang dari Ampel, Ki Lurah, jawaban Ki Demang. Satu perjalanan yang sangat panjang. Ya, kami berangkat sebelum matahari terbit. Silahkan, silahkan. Kisanak tentu segera ingin beristirahat. Demikianlah, maka iring-iringan itu pun segera meneruskan perjalanan memasuki pintu gerbang Pajang. Rumah Ki Lurah Sapala itu sudah berada di depan hidung mereka, setelah mereka menempuh perjalanan yang jauh. Sebenarnya lah beberapa saat kemudian, mereka telah memasuki regol halaman rumah Ki Lurah Sapala. Rumah yang terhitung besar dan lengkap meskipun tidak berlebihan. Rumah yang sesuai bagi seorang lurah prajurit. Inilah rumahku, berkata Ki Lurah Sapala. Mereka pun kemudian telah berada di halaman rumah Ki Lurah Sapala. Rumah dan halamannya yang nampaknya sepadan dengan rumah Ki Demang di Sima. Rumah yang harus ditinggalkannya untuk mengungsi. Ki Lurah yang menyadari bahwa orang-orang yang baru datang itu tentu sangat letih, segera mempersilahkan mereka naik ke pendapa dan duduk di peringgitan. Di atas tikar pandan yang putih bergaris biru. Silakan duduk seenaknya saja, Mbokayu, Kakang dan Kisanak semuanya. Aku tahu bahwa kalian tentu sangat letih. Bahkan yang akan berbaring, silahkan berbaring. Bilik-bilik di gandok kiri dan kanan baru dibersihkan. Nanti setelah minum minuman hangat serta makan malam yang tentu sudah terlambat, kami persilahkan kalian beristirahat di bilik-bilik yang berada di gandok. Yang akan mandi atau membersihkan kaki dan tangan, nanti aku persilahkan ke Pakiwan. Pokoknya seenaknya sajalah. Cucu Ki Jagabaya, yang meskipun sempat naik di punggung kuda, tetapi ia pun merasa sangat letih. Karena itu anak itu pun langsung berbaring di peringgitan. Kau belum mencuci kakimu, apalagi mandi. Sudah, Kek, sahut anak itu, aku sudah mandi di sungai. Tetapi kau tentu sudah menjadi kotor lagi oleh debu. Aku letih sekali, Kek. Biarlah anak itu berbaring dahulu, berkata Ki Lurah Sapala, anak itu tentu sangat letih. Demikianlah, beberapa saat kemudian minuman dan makanan pun telah dihidangkan oleh Nyi Lurah, yang kemudian ikut pula duduk menyambut tamu-tamunya. Begitu cepatnya, Adi, desis Nyi Jagabaya. Nyi Lurah pun tersenyum sambil menjawab, sebelum Mbokayu dan Kakang serta Kisanak semuanya datang, kami sudah diberitahu, bahwa malam ini kami akan mendapat tamu. Kami mohon maaf, Nyi, berkata Nyi Demang, kami telah sangat merepotkan Ki Lurah dan Nyi Lurah. Tidak apa-apa, kami senang sekali mendapat kunjungan Kakang, Mbokayu dan Kisanak semuanya. Demikianlah, setelah minum seteguk serta makan sepotong makanan, maka mereka pun bergantian pergi ke Pakiwan. Namun demikian letihnya, sehingga rasa-rasanya mereka sudah tidak mampu lagi bangkit dan berjalan ke Pakiwan. Namun ternyata cucu Ki Jagabaya itu dalam waktu yang singkat telah tertidur pulas, sehingga Ki Lurah Sapala pun berkata, sudahlah, jangan dibangunkan. Kasihan, anak itu tentu merasa sangat letih setelah menempuh perjalanan yang sedemikian panjangnya, pada usianya yang masih remaja. Setelah semuanya mandi dan berbenah diri, maka mereka pun dipersilahkan duduk di ruang dalam. Nyi Lurah Sapala telah menyediakan makan malam bagi mereka yang baru datang itu. Kami sangat merepotkan Adi berdua, berkata Nyi Jagabaya. Ah, tidak apa-apa, Mbokayu. Kami sudah terlalu sering menerima tamu sebanyak ini. Bahkan kadang-kadang sekelompok prajurit Kakang Sapala datang kemari dengan tiba-tiba, setelah menyelesaikan satu tugas tertentu. Mereka langsung saja berteriak, makan, Nyi Lurah, makan. Nyi Jagabaya tertawa. Sementara Nyi Lurah pun berkata selanjutnya, dengan demikian, kadang-kadang aku menjadi tergesa-gesa menyediakan makan untuk mereka, yang kadang-kadang jumlahnya sampai 20 atau 25 orang. Yang mendengarkan cerita itu pun tertawa. Apalagi ketika Ki Lurah berkata, jika sudah demikian, maka akulah yang harus melayaninya. Menyediakan kayu bakar, air di gentong, bahkan kadang-kadang akulah yang mencuci dandang. Nyi Lurah pun tertawa pula.
Ketika mereka mulai makan, maka Prayoga pun berkata, biarlah aku menunggu Perdi di Pringgitan. Atau bawa saja ke bilik di ujung gandok sebelah kiri. Tunggui anak itu di bilik itu, agar tidak terkena angin malam di Pringgitan, berkata Ki Lurah. Baik, ayah, jawab Prayoga. Namun Nyi Lurah itu pun kemudian berkata kepada Prayoga, kau tentu dapat memarami kaki anak itu, agar esok pagi ia tidak merasakan betisnya sakit. Dengan param itu, maka ia tidak akan merasa terlalu letih lagi. Baik, Ibu, jawab Prayoga. Terima kasih, Ngger, berkata Nyi Jagabaya kemudian. Nanti Mbokayu, Kakang dan yang lain jika ingin mempergunakan param, aku mempunyai persediaan cukup banyak para prajurit yang letih setelah melakukan tugasnya, sering juga minta param kepadaku. Terima kasih, Nyi. Nanti aku minta param itu, sahut Rara Wulan. Gelagah Putih sempat menggamit istrinya. Tetapi Rara Wulan tidak berpaling. Demikianlah, maka mereka yang baru datang ke rumah Ki Lurah itu pun makan dengan lahapnya. Meskipun mereka sudah singgah di kedai, tetapi rasa-rasanya mereka telah menjadi lapar lagi. Meskipun tidak lapar, tetapi Ki Lurah dan Nyi Lurah ikut mengantar tamunya yang sedang makan itu, meskipun hanya sedikit. Sambil makan, maka Ki Jagabaya pun sempat menceritakan apa yang telah terjadi di Sima, sehingga Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel harus mengungsi ke Ampel. Tetapi mereka merasa bahwa mereka masih saja berada di bawah bayangan kebengisan orang-orang yang telah datang ke Sima, mengemban tugas dari perguruan Kedung Jati serta dari Kadipaten Demak. Ki Lurah Sapala mendengarkan cerita itu dengan seksama. Sekali-sekali Ki Lurah itu mengangguk-angguk. Namun kemudian Ki Lurah itu pun menarik nafas panjang. Jadi kedua orang suami istri inilah yang telah menyelamatkan kami dari maut yang disebarkan oleh orang-orang dari perguruan Kedung Jati itu. Ki Lurah termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, Ki Sanak. Tetapi maaf, jika Ki Sanak tidak berkeberatan, kami ingin tahu, siapakah Ki Sanak berdua ini sebenarnya? Kami adalah orang-orang Tanah Perdikan Menoreh, Ki Lurah. Kami sebenarnya bukan apa-apa, meskipun kami selalu melibatkan diri dengan para pengawal Tanah Perdikan Menoreh. Namun kepergian kami sekarang mengemban perintah Ki Patih Mandaraka serta Kanjeng Pangeran Purbaya untuk tugas-tugas sandi. Tugas khusus apakah yang harus Ki Sanak laksanakan? Seperti yang aku katakan, mengemban perintah Ki Patih Mandaraka serta Kanjeng Pangeran Purbaya. Ki Lurah Sapala menarik nafas panjang. Ia tidak dapat memaksa jika petugas sandi itu sendiri tidak berniat untuk mengatakannya. Aku minta maaf, Ki Lurah, bahwa aku tidak dapat mengatakan lebih terperinci lagi. Barangkali Ki Lurah dapat melihat pertanda yang ada padaku, sebagai petugas sandi di bawah perintah Ki Patih Mandaraka serta Kanjeng Pangeran Purbaya. Gelagah Putih pun menyingkapkan bajunya pula, sehingga nampak timang pertanda khusus yang dipakainya. Ki Lurah Sapala pun tiba-tiba mengangguk hormat. Katanya, Ki Sanak telah dibebani tugas yang berat dengan wewenang khusus, meskipun Ki Sanak bukan seorang prajurit. Jarang orang Mataram yang mendapat wewenang begitu besar seperti Ki Sanak itu. Ki Lurah, dalam hubungan para pendatang di Sima, aku minta Ki Lurah dapat membicarakan ke tingkat yang lebih tinggi di Pajang. Mungkin akan sangat berguna bagi Mataram. Jika ada kekuatan dari sebelah utara Gunung Kendeng, maka Pajang harus menyadarinya. Ki Lurah Sapala mengangguk-angguk. Katanya, ya, Pajang harus menaruh perhatian yang besar terhadap gerakan dari utara itu. Namun mudah-mudahan gerakan itu hanyalah bayangan mimpi 1-2 orang pejabat tinggi di Demak, sehingga apabila Kanjeng Pangeran Puger mengetahui, maka Kanjeng Pangeran Puger akan mengambil tindakan. Sebelum segala sesuatunya terjadi, maka sebaiknya Pajang berhati-hati. Baik, Ki Sanak. Tetapi barangkali aku dapat menyebut nama Ki Sanak. Namaku Gelagah Putih. Perempuan ini adalah istriku. Namanya Rara Wulan. Terima kasih, Ki Gelagah Putih berdua. Kami akan berusaha untuk menarik perhatian ke tingkat yang lebih tinggi. Aku akan menghadap pemimpinku untuk menyampaikan persoalan ini. Ki Lurah pun harus menyembunyikan Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel dari penglihatan petugas sandi dari Demak, serta para petugas dari perguruan Kedung Jati. Bahwa Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel hilang dari Sima, tetap akan menjadi perhatian mereka. Apalagi di Sima telah terjadi pembunuhan terhadap orang-orang mereka.
Para petugas dari Demak dan dari perguruan Kedung Jati tentu tidak akan melepaskan Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel begitu saja. Jika mereka mendapat keterangan dari siapapun juga bahwa Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel berada di Ampel, mereka pun tentu akan memburunya. Demikian pula jika mereka sedikitnya menduga bahwa Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel itu pergi ke Pajang, mereka tentu akan mencarinya di Pajang. Baik, Ki Gelagah Putih. Aku adalah seorang prajurit. Biarlah aku berusaha untuk melakukannya. Demikianlah, ketika mereka sudah selesai makan serta sedikit berbincang tentang berbagai kemungkinan, maka Ki Lurah Sapala pun kemudian berkata, "Nah, sekarang silahkan beristirahat lebih dahulu. Semuanya tentu letih. Jika kalian ingin mempergunakan param, istriku telah menyediakannya." Ternyata Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel beserta istri-istri mereka akan mencoba mempergunakan param yang hangat yang disediakan oleh Nyi Lurah. Param yang terbuat dari reremuan beberapa jenis akar-akaran serta gelepung beras serta sedikit garam itu pun diberi sedikit air, sehingga menjadi lumat seperti lumpur. Kemudian digosokkan di betis dan terutama di pergelangan kaki, sehingga rasanya menjadi hangat. Bagaimana dengan Ki Gelagah Putih berdua? Gelagah Putih dan Rara Wulan tersenyum. Dengan nada datar Gelagah Putih pun menyahut, "Kami adalah pengembara, Ki Lurah. Pekerjaan kami adalah berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena itu maka kami sudah terbiasa menempuh perjalanan jauh. Bahkan lebih jauh dari perjalanan kami kali ini." Ki Lurah pun tertawa pula. Demikianlah, maka sejenak kemudian mereka telah ditempatkan di bilik mereka masing-masing. Sebagian berada di gandok kanan dan yang lain di gandok kiri. Ada beberapa bilik di kedua gandok rumah Ki Lurah Sapala itu. Malam itu, Perdi, cucu Ki Jagabaya, nampak agak gelisah. Anak itu tentu merasa sangat letih. Untunglah bahwa Prayoga telah melumuri kaki anak itu dengan param yang hangat, sehingga terasa letihnya menjadi sedikit berkurang. Seperti biasanya di tempat yang asing, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan memanfaatkan sisa malam itu untuk tidur bergantian. Gelagah Putih memberi kesempatan Rara Wulan untuk tidur lebih dahulu. Baru kemudian di dini hari, Rara Wulan pun terbangun dan mempersilahkan Gelagah Putih untuk tidur meskipun hanya sebentar. Ternyata malam itu mereka yang baru datang dari Ampel itu pun dapat tidur dengan nyenyak. Param di kaki mereka telah membuat mereka menjadi lebih nyaman, sehingga mereka dapat tidur dengan lelap. Dalam pada itu, menjelang fajar, Gelagah Putih dan Rara Wulan telah bersiap-siap. Mereka telah mandi dan berbenah diri. Hari itu mereka ingin kembali ke Sima untuk melihat perkembangannya sepeninggal Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel. Agaknya Ki Lurah Sapala agak terkejut juga melihat bahwa kedua orang suami istri itu sudah bersiap. Ki Gelagah Putih dan Nyi Gelagah Putih akan pergi kemana sepagi ini? Kami harus kembali ke Sima, Ki Lurah. Kenapa begitu tergesa-gesa? Kenapa tidak besok saja, atau besok lusa? Kami ingin segera mengetahui perkembangan keadaan di Sima sepeninggal beberapa orang bebahunya. Justru para bebahu yang memegang kepemimpinan di Sima. Tetapi Ki Gelagah Putih berdua tentu masih letih. Sudah kami katakan, bahwa kami adalah pengembara yang tidak pernah berhenti menempuh perjalanan dari hari ke hari. Ki Lurah Sapala suami istri, bahkan Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel suami istri tidak dapat mencegahnya. Namun Ki Lurah telah memaksanya untuk menunggu minuman disiapkan. Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak dapat menolak. Mereka pun menunggu sampai Nyi Lurah Sapala menghidangkan minuman hangat di peringgitan. "Minumlah dahulu," berkata Ki Lurah Sapala. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian menghirup minuman yang masih hangat itu, serta makan beberapa potong makanan yang telah disediakan. Baru kemudian Gelagah Putih dan Rara Wulan dapat meninggalkan rumah Ki Lurah Sapala. Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel suami istri berulang-ulang mengucapkan terima kasih kepada mereka. Demikian pula Ki Lurah Sapala. Bahkan Ki Lurah pun sangat berterima kasih atas beberapa keterangan Gelagah Putih dan Rara Wulan tentang keadaan di Sima. Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel akan dapat memberikan keterangan lebih banyak lagi, berkata Gelagah Putih. "Ya, aku akan mengajak mereka untuk berbicara dengan atasanku. Mudah-mudahan keterangan mereka akan dapat memberikan masukan bagi kesiagaan Pajang menghadapi para petugas sandi dari Demak serta dari perguruan Kedung Jati."
Tetapi Ki Lurah juga harus peduli akan keselamatan Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel beserta keluarganya. Aku akan mengusahakannya, Ki Gelagah Putih. Baiklah, kami mohon diri. Salam buat cucu Ki Jagabaya yang masih tidur nyenyak. Biar sajalah ia beristirahat secukupnya. Demikianlah, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian telah meninggalkan rumah Ki Lurah dan selanjutnya meninggalkan Pajang. Keduanya akan menempuh perjalanan kembali ke Sima, untuk melihat perkembangan kademangan itu sepeninggal Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel. Di Pajang, Ki Lurah Sapala tidak dapat mengabaikan keselamatan Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel yang berada di rumahnya. Untuk sementara Ki Lurah minta agar mereka tidak keluar dari regol halaman rumahnya. Bahkan sebaiknya mereka tetap berada di batas pintu seketeng. Ki Lurah pun telah mempersiapkan mereka untuk tidak tidur di gandok, karena akan lebih mudah terlihat oleh orang lain. Karena itu maka Ki Lurah telah menyiapkan bilik-bilik di serambi samping, menghadap ke longkangan di belakang pintu seketeng. Aku harus menjaga keselamatan mereka, berkata Ki Lurah kepada istrinya. Maksud Kakang, aku harus menempatkan petugas sandi di rumah ini. Aku yakin bahwa para petugas sandi dari Demak dan dari perguruan Kedung Jati akan tetap memburu Ki Demang, Kakang Jagabaya dan Ki Bekel, justru karena mereka bertiga adalah orang-orang terpenting di Kademangan Sima. Jadi rumah ini akan dijaga oleh beberapa orang prajurit. Tidak, Nyi. Tetapi kau tentu akan menjadi semakin sibuk. Mungkin petugas sandi itu akan berada di rumah ini sebagai seorang tamu atau sebagai seorang yang mengurusi kuda, atau untuk keperluan-keperluan lain. Tetapi sedikitnya harus ada 2 orang petugas sandi di rumah ini. Istrinya mengangguk-angguk tetapi ia sama sekali tidak mengeluh, apapun yang harus dilakukannya, jika itu merupakan dukungan terhadap tugas-tugas suaminya. Sementara itu Gelagah Putih dan Rara Wulan telah berjalan semakin jauh dari Pajang. Adalah satu kebetulan bahwa di Pajang ia telah bertemu dengan seorang lurah prajurit. Ia yakin bahwa Ki Lurah Sapala akan dapat mengangkat persoalan beberapa orang yang mengungsi ke rumahnya itu ke tataran yang lebih tinggi, sehingga Pajang harus mengambil kesimpulan bahwa Pajang sebagai satu kadipaten harus berhati-hati menghadapi Demak, yang akan bekerja sama dengan perguruan Kedung Jati. Pajang seharusnya tidak saja mengamati di dalam lingkungan rumah tangganya sendiri. Tetapi Pajang harus mengirimkan petugas sandinya keluar. Untuk waktu yang dekat, Pajang harus mengirimkan petugas sandinya ke Sima. Ya, Kakang, tidak seharusnya Pajang hanya sekedar menunggu. Jika Pajang lengah, maka bukan hanya Sima yang akan menjadi landasan kekuatan Demak dan perguruan Kedung Jati, tetapi Pajang akan dapat dikuasai oleh Demak, setidak-tidaknya pengaruhnya. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, kita akan melihat perkembangan keadaan di Sima. Jika keadaannya mendesak, maka kita akan segera kembali ke Mataram untuk melaporkan perkembangan keadaan. Tetapi jika kita sebut bahwa Demak mulai menebarkan pengaruhnya bersama-sama dengan perguruan Kedung Jati, maka Mataram tentu akan terkejut sekali. Bahkan mungkin kita tidak akan dipercayainya, Kakang. Ya, mungkin sekali. Mungkin sekali kita dianggap telah mengada-ada. Karena kita gagal menjalankan tugas kita menguasai tongkat baja putih itu, maka kita lalu mencari-cari perkara. Hanya jika kita dapat membawa bukti-bukti yang meyakinkan, kita akan dipercaya. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Keduanya pun melangkah semakin cepat. Tanpa orang lain, mereka dapat berjalan jauh lebih cepat dari kemarin. Dalam pada itu, Ki Lurah Sapala di Pajang telah pergi pula untuk menemui kawannya, seorang lurah prajurit yang rambutnya sudah mulai ubanan, yang semalam datang ke rumahnya dengan membawa 2 orang tawanan. Orang itulah yang memberitahukan kepadanya bahwa keluarganya sedang dalam perjalanan ke Pajang. Selamat pagi, Ki Lurah Sapala, sapa prajurit yang rambutnya sudah ubanan itu. Selamat pagi, Ki Lurah Tandawira. Silakan naik, Ki Lurah. Keduanya pun kemudian duduk di peringgitan rumah Ki Lurah Tandawira. Pagi-pagi Ki Lurah sudah mengunjungi aku. Mungkin ada sesuatu yang penting, Ki Lurah. Mungkin tentang keluarga Ki Lurah yang semalam dalam perjalanan ke Pajang. Apakah mereka sudah sampai ke rumah Ki Lurah Sapala? Sudah, Ki Lurah. Mereka sudah berada di rumahku. Aku datang untuk mengucapkan terima kasih atas keterangan Ki Lurah, sehingga aku sempat menyongsong mereka, meskipun sudah tidak terlalu jauh dari Pajang. Syukurlah,
Namun nampaknya iring-iringan itu adalah iring-iringan yang sudah siap menempuh perjalanan jauh dengan segala macam kemungkinan-kemungkinannya. Ternyata dua orang penyamun yang ditakuti banyak orang itu tidak berdaya menghadapi keluarga Ki Lurah Sapala. Ternyata itu ada ceritanya, Ki Lurah Tandawira. Aku datang juga ingin berbicara tentang kelebihan dua orang yang kebetulan berada dalam iring-iringan itu. Sebenarnya bukan kebetulan, karena mereka memang sengaja mengantar keluargaku. Jadi, Ki Lurah, ternyata keluargaku itu telah membawa berita yang sangat menarik untuk dicermati. Tentang apa, Ki Lurah? Ki Lurah Tandawira, berkata Ki Lurah Sapala, menurut pengertianku, kepergian Ki Lurah dalam tugas sandi semata-mata dalam hubungannya dengan tindak kejahatan yang semakin sering terjadi di sekitar Pajang, sehingga rasa-rasanya Pajang telah menjadi kota yang menyeramkan. Selama ini Pajang sudah berhasil meningkatkan citranya menjadi kota yang lebih bersih, lebih semarak dan lebih ceria. Namun ternyata di sekitar kota telah tumbuh berbagai macam kejahatan, antara lain kelompok-kelompok penyamun dan perampok. Untuk membersihkan mereka itulah agaknya antara lain tugas Ki Lurah Tandawira. Ya, Ki Lurah benar. Ternyata ada persoalan lain yang harus mendapat perhatian Pajang, Ki Lurah. Ki Lurah Sapala berhenti sejenak, lalu ia pun menceritakan tentang keadaan di Sima, sehingga kenapa keluarganya yang menjadi bebahu di Kademangan Sima harus mengungsi bersama Ki Demang dan Ki Bekel. Ki Lurah Tandawira mendengarkan keterangan Ki Lurah Sapala itu sambil mengangguk-angguk. Demikian Ki Lurah Sapala melesai, maka Ki Lurah Tandawira pun berkata, hampir tidak masuk akal bahwa Demak telah terlibat bersama perguruan Kedung Jati yang telah menggeliat kembali. Agaknya perguruan Kedung Jati ingin merebut kembali pengaruhnya atas Jipang. Namun kali ini yang menjadi sasaran adalah Demak, untuk kemudian menguasai Mataram. Ada bedanya, Ki Lurah. Pengaruh perguruan Kedung Jati sangat besar atas para pemimpin di Jipang, karena beberapa orang pemimpin yang berperan di Jipang memang para pemimpin perguruan Kedung Jati itu sendiri. Sedangkan di Demak, para pemimpinnya bukan orang-orang dari perguruan Kedung Jati. Tetapi dapat saja perguruan Kedung Jati perlahan-lahan menghunjamkan pengaruhnya terhadap para pemimpin di Demak, yang sejak semula memang sudah mendapat warisan kecewa dan sesal terhadap kepemimpinan Pajang, dan kemudian Mataram. Bahkan Kemanunggalan Mataram semasa kepimpinan Panembahan Senapati dengan Jipang di bawah Pangeran Benawa, telah melemparkan Kanjeng Adipati Demak setelah dinobatkan menggantikan Kanjeng Sultan Hadiwijaya di Pajang. Bukankah para pemimpin dari Demak yang mendapat kedudukan sangat baik di Pajang menjadi kecewa? Nah, kekecewaan itu tentu mereka wariskan kepada para pemimpin Demak hingga sekarang. Ya, Ki Lurah Sapala mengangguk-angguk. Karena itulah maka yang harus mendapat perhatian Pajang tentu bukan hanya para perampok dan para penyamun yang semakin mengotori jagat Pajang. Tetapi tidak mustahil bahwa para petugas sandi dari Demak dan perguruan Kedung Jati itu akan memasuki lingkungan kota Pajang. Ya, aku sependapat. Karena itu, Ki Lurah, apakah tidak sebaiknya kita menarik persoalan ini ke atas, sehingga para pemimpin di Pajang menyadari bahwa sebenarnya lah ada bahaya lain selain perampok dan penyamun itu. Bahkan menurut pendapatku, bahaya ini jauh lebih besar dari bahaya keberadaan perampok dan penyamun itu. Aku mengerti, Ki Lurah Sapala, kita bersama-sama meyakinkan para pemimpin tentang kemungkinan buruk yang datang dari Demak dan perguruan Kedung Jati itu. Nanti siang aku akan berbicara dengan Ki Rangga. Mudah-mudahan Ki Rangga bersedia mendengarnya. Setelah itu, mungkin sekali Ki Lurah Sapala akan dipanggil oleh Ki Rangga, agar Ki Lurah dapat memberikan keterangan lebih jauh. Ki Lurah Sapala itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, aku akan menunggu. Namun sebelum itu, aku akan minta tolong kepada para petugas sandi untuk mengawasi rumahku. Mungkin sekali orang-orang yang berada di rumahku itu akan diburu. Orang-orang Demak dan orang-orang perguruan Kedung Jati menganggap mereka orang-orang yang sangat berbahaya. Itulah sebabnya maka kita harus segera menanganinya. Jika orang-orang Demak dan orang-orang perguruan Kedung Jati menyadari bahwa persoalan mereka telah ditangani langsung oleh Pajang dan Mataram, maka mereka tentu menganggap bahwa tidak ada gunanya memburu keluarga Ki Lurah itu. Ya, tetapi sebelum itu, maka mereka harus mendapat perlindungan, sementara aku sendiri sering keluar rumah karena tugas-tugasku. Aku mengerti, aku akan ikut mengatur tentang pengamanan keluarga Ki Lurah Sapala. Ki Lurah Tandawira dan Ki Lurah Sapala memang bergerak cepat.
Sejak hari itu, maka di rumah Ki Lurah Sapala telah tinggal pula 2 orang petugas sandi. Seorang di antara mereka membantu mengurusi kuda Ki Lurah, yang sebelumnya dilakukan oleh Prayoga sendiri. Sedangkan yang seorang bertugas membersihkan halaman serta kebun di seputar rumah Ki Lurah Sapala. Sementara itu, Ki Lurah Sapala dan Ki Lurah Tandawira telah menyampaikan persoalan tentang para petugas dari Demak dan dari perguruan Kedung Jati yang berada di Sima kepada atasan mereka, yang telah menyatakan kesediaan mereka untuk menyampaikan kepada tataran yang lebih tinggi lagi. Sementara itu Gelagah Putih dan Rara Wulan sudah menjadi semakin jauh dari Pajang. Mereka berjalan dengan cepat menuju ke Sima. Namun mereka tidak menempuh jalan yang mereka lalui ketika mereka berjalan dari Ampel ke Pajang, serta jalan yang mereka lewati ketika mereka berangkat menuju ke Sima. Jalan yang mereka tempuh dari Pajang ke Sima adalah jalan yang lebih kecil, tetapi lebih pendek. Mereka justru memilih jalan melalui Blulukan, kemudian menyeberang Kali Pepe menuju ke utara. Jalan yang mereka lalui adalah jalan-jalan yang tidak terlalu ramai. Meskipun demikian, mereka juga melalui beberapa padukuhan yang besar dengan tingkat kehidupan penghuninya cukup baik. Bahkan mereka pun telah melewati pasar yang cukup besar pula. Meskipun Gelagah Putih dan Rara Wulan ketika melewati pasar itu matahari sudah hampir mencapai puncaknya, namun pasar itu masih agak ramai. Masih banyak para pedagang yang belum mengemasi sisa barang-barangnya, sedang masih banyak juga orang yang berniat untuk berbelanja. Seperti kebanyakan pasar yang ramai, maka di dekat pasar itu terdapat 3-4 kedai yang masih buka. 1-2 orang masih berada di dalam kedai itu. Bahkan kedai yang berada di ujung, masih nampak dikunjungi beberapa orang. Kita memilih yang paling sepi, berkata Gelagah Putih. Tetapi yang paling ramai yang agaknya masakannya paling enak. Buktinya kedai itu banyak dikunjungi orang. Belum tentu, letak kedai itu juga berpengaruh. Ketika kedai-kedai itu masih baru, mungkin letaknya sangat berpengaruh. Tetapi semakin lama, orang-orang yang sering mengunjungi kedai itu tentu akan mengenalinya. Masakan dari kedai yang manakah yang paling sesuai dengan mereka? Tetapi pasar ini dikunjungi oleh orang banyak. Belum tentu semuanya pernah makan di kedai-kedai itu, sehingga mereka dapat mengetahui masakan di kedai yang manakah yang paling enak masakannya. Biasanya yang datang ke pasar yang sama adalah orang-orang yang sama. Jarang sekali orang asing datang untuk mengunjungi sebuah pasar. Kita berdua, tetapi itu satu kebetulan. Kebetulan itu dapat terjadi pada banyak orang. Banyak orang, banyak orang. Kakang selalu saja asal bersikap dan berkata beda. Tiba-tiba saja tangan Rara Wulan telah mencubit lengan Gelagah Putih. Rara, jangan. Aku belum menguasai ilmu kebal. Biar saja kulit kakang terkelupas. Lepaskan, aku tidak akan membantah lagi. Katakan bahwa kedai yang paling enak masakannya adalah kedai yang paling banyak dikunjungi orang. Ya, katakan. Ya, kedai yang paling ramai adalah kedai yang dikunjungi banyak orang. Lepaskan, kita akan dapat menjadi tontonan. Rara Wulan memang melepaskannya. Namun ia masih bergumam, awas jika kau membantah lagi. Gelagah Putih tersenyum sambil mengusap lengannya yang pedih. Kau masih juga tertawa. Tidak, aku mau singgah di kedai yang banyak dikunjungi orang. Terserah, kau akan ikut atau tidak, berkata Rara Wulan. Ya, aku ikut. Rara Wulan pun segera masuk ke kedai yang berada di ujung, yang paling banyak dikunjungi orang. Mereka pun kemudian mencari tempat di sudut kedai itu. Seorang pelayan yang melihat mereka masuk, segera menghampiri mereka. Sambil mengangguk hormat pelayan kedai itu pun bertanya, apa yang harus kami sediakan buat Kisanak? Nasi langgi, dawet cendol buat kami berdua, pesan Rara Wulan. Nanti dulu, Rara, aku ingin nasi yang lain. Tidak, harus nasi langgi dan dawet cendol. Gelagah Putih tertawa tertahan. Rara Wulan masih nampak jengkel sekali. Ketika Gelagah Putih mau berbicara, Rara Wulan mendahuluinya. Jika kau pesan yang lain, nanti lenganmu yang satu lagi juga akan terkelupas. Bahkan jika kau mempunyai aji lembu sekilan, aku akan mengeterapkan aji sapu lebu. Gelagah Putih tidak dapat menahan tertawanya. Sambil bergeser sedikit menjauh, ia pun berkata, aku percaya bahwa kau memang sering menyapu dan membersihkan lebu. Apa? Rara Wulan bergeser mendekat. Tetapi akhir-akhirnya ia pun tertawa pula.
Sejenak kemudian, pelayan kedai itu pun menghidangkan yang dipesan oleh Rara Wulan. Nasi langgi dan dawet cendol. Terima kasih, desis Rara Wulan. Sejenak kemudian mereka pun mulai menikmati minuman dan makan yang mereka pesan. Namun demikian Rara Wulan menghirup dawet cendolnya, nampak wajahnya berkerut. Tetapi Rara Wulan diam saja. Bahkan kemudian ia pun mulai menyuapi mulutnya dengan nasi langgi. Nasi dengan lauk telur dadar, sambal lombok goreng, dendeng ragi serta beberapa macam lagi. Namun demikian Rara Wulan mulai mengunyah, ia menjadi semakin gelisah. Sementara itu, Gelagah Putih pun makan dan minum dengan lahapnya. "Kenapa Rara?" bertanya Gelagah Putih. "Apakah lidahmu tidak merasakannya?" "Merasakan apa? Maksudmu masakan makan serta minuman di kedai ini?" "Ya, kenapa? Bukankah nasi langgi ini nikmat sekali? Begitu segernya dawet cendol ini," berkata Gelagah Putih sambil menghirup dawet cendolnya. Rara Wulan bergeser mendekat sambil berdesis perlahan, "Jika Kakang masih menggodaku, aku tantang kau berperang tanding." Gelagah Putih tertawa pula, katanya, "Hamba mohon ampun. Tetapi nasi langgi di sini serta dawet cendolnya, ternyata tidak memenuhi seleraku. Bagaimana dengan kau? Kau masih mempertahankan pendapatmu. Tetapi Kakang juga sudah mengatakan bahwa di kedai yang paling ramai ini masakannya tentu yang paling enak." "Siapa yang mengatakan? Tadi Kakang sudah mengatakannya." "Aku mengatakan bahwa kedai yang paling ramai adalah kedai yang dikunjungi banyak orang." "Curang, Kakang curang," geram Rara Wulan sambil menggapai lengan Gelagah Putih yang satu lagi. Tetapi Gelagah Putih cepat-cepat berdesis, "Aku minta ampun, aku minta ampun. Bukankah sudah aku katakan?" Namun Rara Wulan masih sempat mencubit lengan itu sehingga Gelagah Putih menyeringai menahan sakit. Sudah, lihat orang berkumis itu. Ia memperhatikan kita. Biar saja." Namun akhirnya Rara Wulan pun melepaskan lengan Gelagah Putih sambil bergeser. Ketika ia berpaling, sebenarnya lah orang berkumis lebat memperhatikannya dengan pandangan yang tajam. "Nah, jangan macam-macam lagi. Kau dapat diterkamnya nanti," desis Gelagah Putih. Rara Wulan menarik nafas panjang. Ternyata bahwa masakan di kedai itu memang tidak sesuai dengan selera mereka berdua. Tetapi Rara Wulan masih juga berkata, masakan di kedai yang lain tentu lebih tidak enak lagi. Ya, Gelagah Putih tidak mau membantah lagi. Lengannya tentu akan benar-benar terkelupas. Sebenarnya lah orang berkumis lebat yang duduk di antara beberapa orang kawannya itu selalu saja memandang Rara Wulan yang agak membelakanginya. Bagaimanapun juga, adalah di luar dugaan bahwa orang itu tiba-tiba saja bangkit dan melangkah mendekati Rara Wulan. Semua yang ada di kedai itu memperhatikan orang itu dengan jantung yang berdebaran. Apalagi pemilik kedai itu serta para pelayannya. Mereka mengenal dengan baik, siapakah orang berkumis tebal itu. Apa yang akan dilakukannya, desis pemilik kedai itu. Agaknya perempuan muda itu sangat menarik perhatian gegeduk itu, jawab seorang pelayannya. Kasihan perempuan muda itu, nasib buruk apakah yang telah membawanya kemari? Kenapa ia tidak singgah di kedai yang lain? Pelayannya pun menyahut, ia melihat bahwa kedai inilah yang agaknya paling banyak dikunjungi orang. Seharusnya kau memperingatkannya ketika perempuan muda itu memesan makanan dan minuman, agar mereka pindah saja ke kedai yang lain. Aku tidak sempat. Jika ia tahu aku melakukannya, maka aku tidak akan pernah pulang lagi. Kasihan perempuan itu, seharusnya kita dapat membantunya. Nampaknya mereka pengantin baru, atau setidak-tidaknya pasangan yang belum mempunyai seorang anak pun. Tetapi pemilik kedai dan para pelayanannya itu tidak ada yang berani mencampuri persoalan orang berkumis tebal yang disebutnya gegeduk itu. Orang berkumis lebat itu tiba-tiba saja sudah duduk di sebelah Rara Wulan sambil berdesis, "Siapa namamu, Nduk?" Rara Wulan memang terkejut, sehingga ia bergeser mendesak Gelagah Putih. Gelagah Putih yang sudah menduga bahwa laki-laki itu akan duduk di sebelah Rara Wulan, telah bergeser sedikit pula. Laki-laki itu bertanya sekali lagi, "Hei, siapakah namamu, Nduk?" Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian menjawab, "Lindri, Kisanak. Namaku Lindri." "Lindri, nama yang bagus. Siapakah laki-laki itu?" "Laki-laki ini yang Kisanak maksudkan." "Ya, laki-laki yang duduk di sebelahmu. Ini suamiku, Kisanak." Laki-laki itu menarik nafas panjang.
Katanya pula, marilah, duduklah bersama kami. Biarlah suamimu menunggu sebentar di sini. Aku perkenalkan kau dengan kawan-kawanku. Kawan-kawanmu. Kisanak sendiri belum memperkenalkan diri kepadaku dan kepada suamiku. Baik, baik. Aku adalah seorang yang memang sering datang kemari. Orang-orang di kedai ini, apalagi pemilik kedai dan para pelayannya, tahu siapakah aku ini. Siapa namamu, Kisanak? Namaku Srungga. Kau sudah pernah mendengarnya? Srungga, belum, Kisanak, aku belum pernah mendengarnya. Kau tidak tinggal di sekitar tempat ini? Tidak. Di mana rumahmu? Sima, Kademangan Sima, Kademangan Sima. Jadi kau orang Sima? Ya, kenapa? Jadi kau tinggal di tempat yang jauh dari sini? Kau akan pergi kemana, atau dari mana? Kami baru saja pergi ke Pajang. Sekarang kami akan pulang ke Sima. Srungga itu mengangguk-angguk. Katanya, pantaslah jika kalian berdua belum pernah mendengar namaku, karena kalian tinggal di tempat yang jauh. Ya, aku adalah orang yang berkuasa di lingkungan ini, berkata Srungga kemudian, di daerah ini tidak ada orang yang berani menentang aku. Semua kemauanku harus terlaksana. Kau Demang di sini, bukan? Aku bukan Demang, bukan Bekel. Tetapi Ki Demang dan Ki Bekel serta semua bebahunya tunduk kepadaku. Apa yang aku katakan, mereka tentu akan melakukannya. Jika ada seorang saja yang berani menentangku, maka ia akan menjadi makanan ikan di sungai itu. Kenapa? Orang itu tertawa. Katanya, bodoh kau. Orang itu aku pilin lehernya sehingga patah, lalu akan aku lemparkan ke sungai. Oh, kau bunuh orang itu? Ya, bagus. Orang itu terkejut. Ia pun kemudian bertanya, apa yang bagus, hei? Bukankah kau berani membunuh orang yang menentang kemauanmu? Bagus. Itu adalah sikap seorang laki-laki. Di Sima, aku yang seorang perempuan, juga akan membunuh orang yang berani menentang kemauanku. Tetapi aku tidak pernah melemparkan mayatnya ke sungai. Aku biarkan saja mayat itu terbaring di tempatnya, sampai ada orang yang menyingkirkan dan menguburkannya. Orang yang bernama Srungga itu menjadi semakin terkejut, sehingga ia bergeser setapak. Dengan suara tersendat ia pun bertanya, kau pun membunuh juga? Ya, aku adalah seorang penari janggrung. Aku harus berani membunuh orang yang berniat mempermainkan aku. Hampir saja aku membunuh Demang Sima, jika saja ia tidak bersujud dan mohon ampun di hadapanku. Kau ini berkata sebenarnya atau sedang mengigau? Bertanya laki-laki yang bernama Srungga itu. Aku berkata sebenarnya. Jika kau tidak percaya, bertanyalah kepada suamiku. Ia selalu mengantarku jika aku menari di mana saja. Suamiku itu seorang iblis yang paling jahat di Sima. Jika kau pernah mendengar nama naga sisik wajah yang pernah berkuasa di Sima, ia sudah mati dibunuh suamiku itu. Orang yang mengaku bernama Srungga itu termangu-mangu. Ia belum pernah mendengar nama naga sisik wajah. Tetapi sikap perempuan itu seakan-akan meyakinkannya. Perempuan itu acuh tak acuh saja kepadanya. Ia sama sekali tidak menjadi gelisah, apalagi menjadi ketakutan, meskipun sikap Srungga itu tidak wajar. Apalagi suaminya, sikapnya dingin sekali. Tetapi sikap mereka ternyata membuat hati Srungga berdebar-debar. Tetapi Srungga adalah seorang yang sangat ditakuti oleh lingkungannya. Apalagi di kedai itu ia datang bersama 4 orang kawannya. Karena itu, maka Srungga justru ingin menunjukkan kebesarannya. Meskipun perempuan yang mengaku bernama Lindri itu sempat membuatnya berdebar-debar, tetapi Srungga tidak mau melangkah surut. Ia sudah terlanjur menyebut dirinya orang yang paling ditakuti di lingkungannya, sehingga ia harus menjaga harga dirinya agar tidak direndahkan oleh suami istri itu. Tiba-tiba saja Srungga tertawa. Katanya, pandai juga kau menggertak, Lindri. Siapakah yang mengajarimu? Jawab Rara Wulan juga masih saja mengejutkan, Kau ajari aku menggertakmu, karena kau lebih dahulu menggertakku. Apakah aku menggertakmu? Ya, bukankah kau katakan bahwa kau akan memilin leher orang yang berani menentangmu dan melemparkannya ke sungai? Bukankah itu juga sekedar gertakan saja? Karena sebenarnya memijit telur pun kau tidak dapat memecahkannya. Gila, kau remehkan aku, hei. Aku hanya meremehkan orang tidak tahu adat seperti kau. Nah, kau mau apa? Apakah aku harus membunuhmu? Suara Rara Wulan sangat meyakinkan. Srungga justru menjadi gagap menghadapi sikap Rara Wulan.
Tetapi Serungga tidak mau diremehkan. Tiba-tiba saja Serungga membentak kasar, "Kau harus minta ampun kepadaku, perempuan iblis." Tetapi Rara Wulan justru bangkit berdiri sambil tertawa dan berteriak, "Sudah aku katakan, apakah kau ingin aku membunuhmu?" Serungga benar-benar merasa terhina, apalagi di hadapan beberapa orang kawannya yang sangat menghormatinya. Juga di hadapan pemilik dan pelayan kedai itu, serta beberapa orang yang selama ini menjadi sangat ketakutan jika ia marah. Karena itu maka ia pun menggeram, "Perempuan tidak tahu diri. Aku koyak mulutmu yang lancang itu. Bangkitlah. Berkelahilah bersama suamimu yang kau katakan telah membunuh naga sisik wajah itu. Aku tunggu kalian di halaman." Orang-orang yang melihat sikap Rara Wulan menjadi berdebar-debar. Seorang pelayan kedai itu melihat Rara Wulan bangkit. Dengan suara yang agak bergetar ia pun berdesis, perempuan itu tidak sadar, dengan siapa ia berhadapan. Tetapi pemilik kedai itu menyahut, ia tentu bukan perempuan kebanyakan. Pelayannya yang lain menyahut, ia mengaku penari janggrung. Mungkin sudah dituang ilmu lewat ubun-ubunnya oleh seorang dukun sakti, sehingga perempuan itu berani menantang Serungga. Tetapi Serungga juga bukan laki-laki biasa. Setiap Rabu Pon ia selalu tidur di bawah randu alas di kuburan Kiai Sardula. Meskipun Kiai Sardula sudah meninggal hampir 25 tahun yang lalu, tetapi setiap kali Serungga masih berbincang-bincang di bawah pohon randu alas di kuburan itu. Bahkan Kiai Sardula masih dapat menurunkan berbagai macam ilmu kepadanya. Tentu akan terjadi pertarungan sengit. Serungga menantang suami istri itu untuk bertempur berpasangan, berkata pemilik kedai itu. "Ya," jawab salah seorang pelayannya, tetapi perempuan itu mengaku suaminya pernah membunuh naga sisik wajah yang pernah berkuasa di Sima. Pekerjaan yang tentu akan sangat berat bagi Serungga. Tetapi ilmu iblisnya sangat luar biasa. Apalagi ada beberapa orang kawannya di kedai ini pula. Dalam pada itu, Serungga telah berada di halaman. Kawan-kawan pun telah melangkah keluar pula. Sedangkan Rara Wulan pun telah bersiap untuk turun. Namun ia sempat berbisik, "Mari, Kakang, kita turuti sesumbarnya. Kita buat orang itu jera." Gelagah Putih tersenyum. Katanya, "Baiklah. Tetapi jangan lama-lama bermain dengan orang itu. Kecuali jika ilmu orang itu setinggi langit, sehingga sulit bagi kita berdua untuk mengalahkannya. Jika kita kalah, kita akan lari. Bukankah kita masih meyakini bahwa kita dapat lari cepat dengan ilmu kita meringankan tubuh?" "Ya," Gelagah Putih mengangguk-angguk. "Tetapi kita harus membayar dahulu harga makanan dan minuman sebelum kita lari." "Baiklah, Kakang saja yang membayar dahulu. Aku akan turun ke halaman agar orang itu tidak menunggu terlalu lama." Rara Wulan pun kemudian melangkah menyusul laki-laki yang menyebut dirinya Serungga itu, sementara Gelagah Putih pun pergi menemui pemilik kedai itu, untuk membayar harga makanan dan minumannya bersama Rara Wulan. Pemilik kedai itu serta beberapa orang yang melihatnya, menjadi semakin berdebaran. Laki-laki muda itu masih sempat ingat akan minuman dan makanan yang harus mereka bayar. Laki-laki muda itu sama sekali tidak nampak gelisah sebagaimana seorang yang sedang terancam oleh bahaya yang akan dapat merenggut jiwanya. Sementara itu dengan tenang pula Rara Wulan itu turun ke halaman. Bahkan ia masih sempat tersenyum sambil berkata, "Jika kau menantang kami agar kami bertempur berpasangan, tunggu dahulu. Biarlah suamiku membayar harga makanan dan minuman kami berdua. Jika kami nanti harus lari, maka kami tidak berhutang kepada pemilik kedai itu. Persetan, tetapi kalian berdua tidak akan dapat melarikan diri. Kawan-kawanku akan menyaksikan pertarungan itu. Jika kalian ingin melarikan diri, maka kawan-kawanku lah yang akan membantai kalian berdua." Ketika Rara Wulan kemudian berpaling, maka ia melihat Gelagah Putih sudah selesai menerima uang kembalinya. Gelagah Putih itu pun dengan sikap yang tenang menyusul Rara Wulan turun ke halaman. "Orang aneh," berkata pemilik kedai itu, "orang itu masih ingat harga makan dan minum bagi mereka berdua. Sikapnya tenang sekali, sebagaimana sikap istrinya." "Menarik sekali," berkata salah seorang pelayannya, "tentu akan terjadi pertarungan yang sengit. Kita akan mendapat tontonan yang sangat menarik. Jika saja keduanya mampu mengimbangi Serungga yang selama ini sangat menakuti-nakuti orang banyak. Serta jika ada orang jahil yang mendengar dan menyampaikannya kepada Serungga, maka kau akan dibelah menjadi dua.
Kedua pergelangan kakimu akan dipegang dengan kedua tangan serungga, kemudian ditariknya dengan kekuatan raksasanya, sehingga kau akan terbelah menjadi dua. Pelayan itu pun terdiam. Sementara itu Gelagah Putih dan Rara Wulan telah berada di halaman. Nah, kami berdua sudah siap, berkata Rara Wulan. Bagus. Siapakah yang akan mati lebih dahulu? Kau, jawab Rara Wulan. Serungga menggeram, namun kedua suami istri itu seolah-olah tidak menghiraukannya. Bahkan Gelagah Putih pun berkata kepada Rara Wulan, kau berdiri di sebelah sana, aku di sebelah sini. Kita akan membuatnya terombang-ambing. Aku akan melemparkan kepadamu, kemudian kau harus melemparkan kembali.